Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam sapaan firman Tuhan setiap pagi yang membekali dan menguatkan kita menjalani satu hari ini bersama dengan Tuhan. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera bagimu dan kasih karunia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Saya akan bacakan untuk kita, marilah kita ikuti dalam hati masing-masing. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ayat ini adalah satu janji Tuhan yang sangat indah di tengah keadaan bangsa Israel yang sedang hancur. Mereka hidup dalam pembuangan, jauh dari tanah air, kampung halaman mereka. Mereka merasa gagal, kehilangan arah, dan mungkin berpikir bahwa masa depan mereka sudah berakhir. Namun justru di tengah kehancuran itu, Tuhan menyampaikan kabar pengharapan. Dia tidak hanya akan memulihkan keadaan mereka dari luar, tetapi juga memperbarui mereka dari dalam. Saudaraku, Tuhan berkata, "Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru." Ini menunjukkan bahwa perubahan sejati selalu dimulai dari hati. Manusia sering berusaha memperbaiki hidup dari penampilan luar, mengganti lingkungan, pekerjaan, kebiasaan, atau relasi. Semua itu penting, tetapi akar persoalan sering ada di dalam hati. Hati yang penuh kepahitan, keras kepala, egois, atau tertutup terhadap suara Tuhan akan membuat seseorang sulit mengalami damai sejahtera. Karena itu, Tuhan berjanji mengambil hati yang keras dan menggantinya dengan hati yang taat. Hati yang keras adalah hati yang sulit diajar, mudah marah, tidak mau mendengar, dan menolak koreksi. Kadang tanpa sadar, hati seperti ini bisa tumbuh dalam diri kita karena luka, kekecewaan, atau kesibukan hidup. Kita menjadi dingin terhadap sesama dan lambat merespons panggilan Tuhan. Tetapi kabar baiknya, Tuhan sanggup mengganti hati itu. Dia tidak berkata, "Perbaiki sendiri hatimu," tapi Tuhan sendiri yang bekerja. Ketika kita datang dengan kerendahan hati, mengakui kelemahan, dan membuka diri kepadanya, Roh Tuhan sanggup melembutkan hati kita kembali. Ia memberi hati yang peka, hati yang mudah bersyukur, hati yang mau mengampuni, dan hati yang rindu melakukan kehendak-Nya. Saudaraku, mungkin pada saat ini ada di antara kita yang merasa hatinya sudah lelah, terlalu banyak kecewa, terlalu sering terluka, terlalu lama memikul beban. Firman Tuhan hari ini mengingatkan, jangan menyerah pada keadaan batinmu. Tuhan mampu menciptakan sesuatu yang baru dalam dirimu. Ia sanggup menaruh roh yang baru, semangat yang baru, dan pengharapan yang baru. Hari ini, pagi ini, datanglah kepada Tuhan dan izinkan Dia menyentuh hati kita. Karena saat hati diperbaharui, hidup pun akan diperbaharui. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Yesus Kristus,
kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan hari yang baru, nafas yang baru, berkat yang baru, hati yang baru untuk menggantikan keadaan hidup kami yang lama. Hati kami yang keras sekarang dipenuhi oleh hati yang taat, hanya oleh karena Engkau yang memperbaharui kehidupan kami. Terima kasih oleh Roh Kudus-Mu Tuhan yang membimbing dan menuntun kami, supaya kami boleh memperbaharui hidup kami, agar kami tidak hidup di dalam kekecewaan, di dalam ketakutan, di dalam kesedihan, di dalam kepahitan hidup. Kami boleh berharap bahwa Tuhan memberikan sukacita, jalan yang terang, dan hidup yang berorientasi hanya di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai dan berkatilah umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu ini. Semoga hati kami diperbaharui oleh Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memohon kepadamu untuk menyertai kehidupan kami dalam satu hari ini, di dalam seluruh aktivitas kami. Tuhanlah yang menuntun kami di dalam Roh Kudus-Mu yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa menyertai kita.